Halo RSP Gang, balik lagi di YouTube channel RSP Helmat bersama gue Gus Ali. Jadi kali ini kita akan berbicara tentang cara bijak dan benar mengendarai sepeda motor. Simak videonya sampai habis. Mengendarai sepeda motor itu mudah gampang, ya kan? Sebelumnya kita udah bikin video cara mengendarai motor kopling dengan benar. Nah, itu udah dijelasin detail semuanya dan sekarang kita akan menjelaskan bagaimana cara bijak berkendara, cara berkendara yang benar. Nah, ini akan kita bagi menjadi 3 poin. Yang pertama adalah gas, yang kedua adalah mengerem, dan yang terakhir adalah manuver. Jadi 3 poin ini adalah faktor-faktor yang sangat penting untuk kita berkendara dengan aman, bijak, baik, dan benar. Mari kita bahas dari ngegas. Ngegas motor itu nggak seperti ngegas saat marah. Semuanya harus perlahan, harus halus. Kita udah tahu cara berkendara dengan motor kita, matic ataupun kopling. Saat kita mengendarai motor, pastikan perlahan gasnya. Jangan langsung gaspol aja, jangan langsung mentang-mentang kosong aman-aman aja. Nah, yang bahaya dari itu adalah bisa mengakibatkan telat mengerem, habis itu jadinya kita malah mencelakai diri sendiri dan orang lain. Jadi kalau kita ngegasnya perlahan, sudah pasti kita lebih waspada dan pasti lebih aman. Nah, selanjutnya juga kita harus bijak mengontrol gas itu karena itu membuat boros bensin, bisa merusak motor juga. Nah, jadi kembali lagi bijaklah saat ngegas motor. Gas secukupnya, gunakan motor sesantai mungkin, dan waspada sama sekitar. Nah, berlanjut ke poin kedua yaitu rem. Di poin pertama tadi kita sudah sebutkan juga saat ngegas berlebihan ngeremnya akan susah. Nah, bagaimana sih ngerem yang bijak itu? Mengerem motor yang bijak itu pastinya tidak berlebihan. Jangan ngerem asal, jangan ngegas asal seperti yang di awal tadi. Saat kita ngontrol pengereman kita, pastinya akan lebih aman tentunya. Kalau remnya terlalu banyak, bisa mengakibatkan ban slip dan jatuh. Kalau misalnya telat ngerem, kita nggak waspada sama depannya, ujung-ujungnya bisa nabrak. Untuk pengereman, pastikan kalian menggunakan sistem atau rumus orang-orang di mana 70-30. 70% rem depan, 30% rem belakang. Saat kita sudah mengontrol dengan bijak seperti itu, bisa dipastikan aman. Gua punya pengalaman pribadi di mana gua asal ngerem. Yang gua lakukan adalah gua ngerem semuanya depan belakang secara sekaligus saat panik, habis itu nabrak. Ini videonya. Allahu Akbar, jatuh lagi ya Allah. Bisa kalian lihat di situ, gue ngerem dua-duanya ujung-ujungnya jatuh. Terus gimana cara ngerem saat panik? Dalam situasi diharuskan mengerem dengan kuat, secara perlahan kuatkan tekanan rem dan memberi waktu ban untuk mencengkram hingga meminimalisir ban terkunci. Nah, terus gimana bang kalau misalnya udah panik kan pasti ngerem udah pasti ngunci. Nah, ini nih yang kita omongin di awal. Pentingnya ngegas yang bijak, ngeremnya pasti juga lebih mudah. Jadi sebenarnya 3 poin yang kita sebutkan ini semuanya berhubungan. Nah, terus kalau di tikungan gimana nih? Nah, kalau tikungan, kalau kita ngerem banyak sekali kita bisa ngelihat video-video contoh-contoh orang yang ngerem pas tikungan ujung-ujungnya jatuh. Nah, itu kan kita nggak mau seperti itu. Terus gimana? Kembali lagi ke poin awal, gasnya diatur. Saat kita mau masuk tikungan, dipastikan jangan dengan kecepatan tinggi. Kalau kita nggak tahu medannya seperti apa, jangan ngebut-ngebut di jalan raya. Jadi dipastikan aman dulu. Pas sudah tikungan, jangan sampai ngerem deh. Kurang-kurangin deh. Rem ujung-ujungnya ngunci, ujung-ujungnya jatuh. Jadi kembali lagi bijaklah berkendara. Teknik ngerem yang bagus juga akan membantu cara mengendarai motor matic di turunan yang berkelok. Karena motor matic tidak mempunyai engine brake yang bisa disesuaikan seperti motor manual, maka teknik pengereman lah yang jadi kuncinya. Nah, ngomongin tikungan, kita masuk ke poin selanjutnya yaitu manuver. Manuver ini sebenarnya simple mudah dan simple susah gitu kan. Sebenarnya simple banget, problemnya itu simple. Kalau orang udah bermanuver akhirnya itu crash atau kecelakaan, itu bukan cuma karena faktor dia ngaco, tapi
faktor dia juga nggak waspada gitu loh. Oke, dia ngaco karena dia nggak waspada, tapi kan juga ada orang lain yang bisa mencelakakan. Nah, kalau kita bermanuvernya sudah bijak, kita sudah benar, saat kita mau bermanuver secara tiba-tiba, pastikan lihat dulu, ini gunanya spion. Ya kan, spion itu untuk ngelihat kanan kiri. Makanya itu pentingnya kita menggunakan part-part yang ada di motor, pengereman yang bagus. Habis itu juga spion itu digunakan. Banyak sekali anak-anak motor sekarang yang spionnya dilepas biar racing look gitu kan, biar keren gitu kan. Padahal spion itu adalah faktor penting sekali yang digunakan saat berkendara. Nah, tentunya juga saat bermanuver kita harus waspada sama sekitar, fokus berkendara, pastikan semuanya ini kita bener-bener menjaga gitu. Manuver itu nggak cuma gerakin badan doang, tapi kalau saat belokan juga harus dipastikan aman juga. Dan tentunya dari semua yang kita lakukan itu, dari gas, ngerem, manuver, pastikan gunakan gear, riding gear yang tepat. Seperti di sini kita ada RSV New Windtail. Salah satu helm harian yang cocok banget buat rider-rider di luar sana yang kepingin helm santai, ringan, dan enak dipakai harian. Ini juga secara pandangan juga luas sekali dan helm ini nyaman digunakan. Bisa membuat kita lebih fokus karena saat berkendara menggunakan helm yang lebih berat atau helm yang tidak cocok, pastinya kita berkurang fokusnya, pastinya kita cepat capek dan tidak nyaman. Helm ini membantu kenyamanan, aman, dan tentunya kita jadi lebih tenang saat berkendara. Jadi ini RSV New Windtail. Cocok banget buat kalian di sana yang ingin berkendara dengan aman, baik, dan bijak. Oke RSV Gang, jadi itu sedikit pembahasan tentang cara berkendara yang bijak dan benar, dan tentunya nyaman dan aman. Jangan lupa mampir ke sosial media kami yang lain di Instagram dan TikTok, karena di situ ada info-info menarik lainnya, info-info event lainnya, dan tentunya juga banyak konten-konten menarik lainnya. Jangan lupa juga kalau kalian mau beli helm RSV Helmet, kalian cek aja di deskripsi, kalian bisa langsung cek ke marketplace RSV Helmet, atau langsung ke offline store-nya yang ada di seluruh Indonesia. Itu aja dari gue, tentunya jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ke YouTube channel RSV Helmet. Gue Gus Ali undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Goodbye.